Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 81, Ayah terluka. Ayah. Kakek. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei melihat Huang Qide bergegas datang bersama Chen Ying, mereka bertiga segera menyambutnya. Begitu Huang Qide melihat Huang Peng yang terluka tergeletak di lantai, dia membentak Huang Ming, apa yang terjadi? Huang Peng adalah adikmu, tapi kau malah memukulnya dengan tangan yang begitu keras. Dalam perjalanan ke halaman timur, Chen Ying melewatkan masalah Huang Peng yang terluka, jadi Huang Qide berpikir pasti Huang Ming yang melukai Huang Peng begitu parah. Sebelum Huang Ming sempat mengatakan apapun, Huang Jun menyela mereka dengan berkata, "Kakek, ini adalah guruku, pemimpin sekte pedang besar." Dia menunjuk dengan tangannya ke arah Liu Wei yang ada di sebelahnya. Huang Qide yang marah menjadi linglung saat dia melihat pria parubaya yang berpakaian aneh itu. Pemimpin sekte pedang besar. Kakek, tadi, paman kedua bersikap tidak hormat kepada sekte pedang besar dan menyinggung guru. Karena alasan inilah guru akan, Huang Jun membiarkan kata-katanya memudar di sini, tetapi makna tersiratnya jelas. Tatapan mata dingin Liu Wei menyapu Huang Qide, kamu Huang Qide. Orang-orang ini terluka karenaku. Bagaimana dengan ini, kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku? Huang Qide menjadi canggung dan malu, lalu, wajahnya tersenyum ramah, jadi, pemimpin sekte pedang besar, senior Liu Wei. Apa yang dikatakan senior Liu Wei? Huang Peng lah yang menyinggung sekte pedang besar dan senior Liu Wei sejak awal. Merupakan kehormatan baginya untuk diberi pelajaran oleh senior Liu Wei, memang, pelajaran harus diberikan. Dibandingkan dengan momentum saat keduanya tiba, Huang Qide dan Chen Ying tampak seperti orang lain. Liu Wei mendengus dingin, dan, menasihati, Huang Qide dengan nada merendahkan, Huang Qide, menurutku, anak seperti ini tidak layak dipertahankan. Kau tidak akan tahu kapan dia akan membawa malapetaka yang menghancurkan ke Huang Klan Manor. Ekspresi Huang Qide menjadi jelek, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Suyan yang sedang menggendong Huang Peng mendengar hal itu, dia merasa takut sekaligus marah. Akan tetapi, Liu Wei menjentikkan lengan bajunya dan pergi setelah berkata demikian, diikuti oleh Huang Jun, Huang Ming dan Huang Wei yang mengikuti dari belakang. Huang Qide membuka mulutnya, menutupnya, lalu membukanya lagi beberapa kali namun tidak ada kata yang keluar saat ia melihat keempat siluet itu semakin mengecil. Berdiri di sana, ekspresinya gelap dan muram, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Manor, Anda lihat, Tuan Manor kedua. Beberapa menit kemudian, Chen Ying berjalan mendekati Huang Qide dan bertanya dengan hati-hati, haruskah kita biarkan Tuan Manor kedua menyembuhkan diri terlebih dahulu? Huang Qide menatap ke langit dan mendesah, lalu berbalik dan pergi setelah mengangguk pada Chen Ying, yang menunjukkan bahwa dia setuju dengan sarannya. Setelah meninggalkan halaman timur, Liu Wei, Huang Jun, Huang Ming dan Huang Wei ketua sekte dan ayah serta kedua putranya kembali ke halaman utara. Huang Ming bersikeras agar Liu Wei beristirahat terlebih dahulu dan membuat pengaturan yang tepat. Ketika semuanya sudah diatur, ketiga ayah dan anak itu meninggalkan halaman dan pergi ke aula utama. Duduk di aula utama, Huang Wei dengan berani berkata kepada Huang Ming, "Ayah, kita harus mengambil kesempatan ini dan membujuk kakek untuk mengusir Huang Peng dari Huang Klan Manor. Selama Huang Peng tidak ikut campur, posisi Tuan Manor di masa depan dijamin akan diambil alih oleh ayah." Usir Huang Peng dari Huang Klan Manor. Huang Ming mengerutkan kening, itu tidak bagus, kan? Siapa peduli apakah itu bagus atau tidak? Huang Wei kemudian menambahkan, ayah pernah berkata sebelumnya, untuk menjadi sukses, seseorang tidak boleh repot-repot dengan hal-hal sepele. Jika Huang Peng itu tetap di sini di Huang Klan Manor, dia akan selalu menjadi faktor risiko bagi ayah. Sejak pertemuan klan terakhir, sikap kakek terhadap Huang Peng telah berubah 180 derajat, dan ayah sendiri menyadarinya. Tidak hanya itu, banyak tetua Manor condong ke sisi Huang Peng dan lidah sudah bergoyang di sekitar Manor bahwa ada kemungkinan besar kakek akan menyerahkan posisi Tuan Manor kepada Huang Peng. Pada saat ini, Huang Jun mendukung Huang Wei, dengan berkata, apa yang dikatakan adik kecil itu masuk akal. Ayah, kita bisa menggunakan Huang Peng yang menyinggung guruku sebagai alasan untuk membujuk kakek agar mengusir Huang Peng dari rumah klan Huang. Huang Ming tetap diam. Ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Huang Wei membujuk. Huang Min mengangkat kepalanya, menatap kedua putranya sambil mengangguk. 2 hari berlalu. Hari ini adalah hari pertama tahun baru. Seperti tradisi selama bertahun-tahun, Huang Klan Manor memiliki suasana yang meriah dan dekorasi tahun baru berwarna merah ada di mana-mana di Manor. Suasana sangat meriah dan tinggi di halaman utara, dan halaman timur yang tenang sangat berbeda. Sementara para pengawal dan pelayan Huang Klan Manor sibuk dengan persiapan, beberapa mil di luar Huang Klan Manor, beberapa sosok menerjang jalan yang tertutup salju, menuju lebih dekat ke Huang Klan Manor.
Melihat garis besar Huang klan Manor semakin dekat, kegembiraan tiba-tiba muncul dalam hati Xiaolong. Akhirnya, dia kembali ke istana klan Huang. Ayah, ibu, putra kalian kembali. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong tiba di ruang terbuka di depan pintu masuk utama Huang klan Manor dan berdiri di sana, menatap ke arah pintu. Dia teringat kejadian setahun lalu saat dia meninggalkan istana klan Huang bersama Fei Hou, dan orang tuanya berdiri tepat di tempat itu, menyaksikan kepergiannya. Pada saat ini, salju melayang turun dari atas dan sebagian mendarat di tubuh Huang Xiaolong, memancarkan semburan kecil rasa dingin. Salju turun lagi, gumam Huang Xiaolong dalam hati, pada akhir tahun lalu juga terjadi badai salju besar. Marsekal Haotian dan Fei Hou berdiri beberapa langkah di belakang Huang Xiaolong dan tidak mengatakan apapun saat mereka menunggu Huang Xiaolong. Hahaha. Pada saat ini, monyet ungu kecil di bahu Xiaolong mencicit dengan gembira. Dalam perjalanan kembali ke Huang klan Manor ini, Huang Xiaolong tentu saja membawa monyet ungu kecil itu kembali bersamanya. Suara mencicit monyet ungu kecil itu tampaknya menarik Xiaolong kembali dari kenangannya. Ia melirik si monyet kecil yang melompat-lompat di bahunya dan tersenyum. Tampaknya, si monyet kecil ini mendesaknya untuk segera masuk. Ayo pulang. Huang Xiaolong terkekeh, mengangkat kakinya dan melangkah masuk pintu. Marsekal Haotian dan Fei Hou mengikuti Huang Xiaolong ke istana klan Huang. Namun, ketika Xiaolong memasuki kediaman klan Huang, ia melihat para penjaga dan pelayan menjauh darinya dari jarak bermil-mil jauhnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Hal ini menimbulkan keraguan dan kecurigaan dalam diri Huang Xiaolong. Saat berada di dekat halaman timur, dia melihat adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, sedang berjongkok di salah satu sudut, sambil menangis, memukul-mukul salju di tanah dengan tongkat kecil. Xiaohai. Huang Xiaolong berseru. Mendengar suara yang dikenalnya, Huang Xiaohai tiba-tiba melompat dan berputar, dan kaki-kaki kecilnya berlari ke arah Huang Xiaolong. Memeluk Huang Xiaolong, Huang Xiaohai berteriak keras, "Kakak, kau akhirnya kembali." Wow wow wow, wow wow wow. Dalam sekejap, air mata Huang Xiaohai telah membasahi jubah Huang Xiaolong. "Xiaohai, ceritakan pada kakak apa yang terjadi. Apakah Huang Min menindasmu?" Huang Xiaolong bertanya dengan lembut, sambil menyeka noda air mata di wajah Huang Xiaohai. Huang Xiaohai tidak menjawab dan terus menangis dengan menyedihkan. "Ada apa? Xiaohai, apa yang terjadi?" Huang Xiaolong punya firasat buruk di hatinya. Ayah, dia. Huang Xiaohai terisak dan tersedak beberapa kata yang hampir tidak dapat dipahami dari mulutnya. Ayah terluka, dan kakak kedua juga. Huang Xiaohai berteriak sambil menyeka air matanya sendiri. Apa? Ekspresi Huang Xiaolong tidak terlihat baik saat ia melesat ke halaman Paskah. Marsekal Haotian dan Fei Hou saling berpandangan dan bergegas mengejar Huang Xiaolong. Bergegas ke kamar ayahnya, pintunya sudah terbuka dan Xiaolong berlari ke dalam kamar. Ayah. Melangkah ke dalam kamar, orang pertama yang dilihatnya adalah ibunya, Su Yan, yang duduk di samping tempat tidur, kepalanya menoleh untuk menatapnya, dan Xiaolong melihat matanya merah karena menangis. Dan seseorang sedang berbaring di tempat tidur, ayahnya, Huang Peng. Ayah. Huang Xiaolong datang ke samping tempat tidur, mencondongkan tubuhnya ke dekat Huang Peng dan memanggil. Matanya merah. Di atas tempat tidur, Huang Peng yang pucat pasi perlahan membuka matanya, melihat Huang Xiaolong. Dia mencoba tersenyum dan mengeluarkan suara lemah dan serak yang nyaris tak terdengar. "Xiaolong, kau kembali." "Ayah, siapa orangnya? Katakan padaku siapa yang telah melukaimu seperti ini." Huang Xiaolong mengepalkan tangannya erat-erat melihat wajah ayahnya yang mengerikan dan hatinya sakit dan dipenuhi amarah.